Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatah MBD, Kepala Sekolah SD 24 Palangkelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Jambore GTK 2024, saya mengikuti Kombel Inovatif, di mana Kombel kami, sekolah kami, Kombel sepakat mengadakan kegiatan di sekolah kami dari analisis rapot mutu pendidikan. Nilai literasi dari sekolah kami belum memuaskan, masih sedang. Kami berupaya untuk meningkatkan nilai literasi di sekolah kami melalui rapot mutu pendidikan, bahwa kompetisi GTK perlu ditingkatkan, sehingga melalui Kombel sepakat ini kami berupaya mengadakan kegiatan dengan berbakti praktik baik guru yang sudah mengikuti pelatihan untuk mengimbaskan ke kawan-kawannya, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, sehingga kegiatan Kombel sepakat dengan melalui pelatihan mandiri, guru-guru belajar membuka PMM dan belajar modul secara mandiri, dan akhirnya pada rapot mutu yang tahun berikutnya 2024 alhamdulillah sudah ada peningkatan. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang dihadapi di sekolah kami itu dalam rapot mutu pendidikan tahun 2024 mengalami belum memuaskan, masih berwarna kuning atau masih perlu pembenahan, sedang berkembang. Untuk itu saya mengajak guru-guru untuk membahas dalam rangka menganalisis rapot mutu pendidikan, dan dari rapot mutu yang sedang itu ditemukan akar masalah, yaitu rendahnya pada literasi. Nah, literasi ini ada bermacam hal, diantaranya itu tentang tenaga pendidikan. Untuk itu kami sepakat untuk mengadakan komunitas belajar membahas permasalahan literasi ini di sekolah kami, dan berdasarkan kebutuhan guru maka kami bersama-sama akan mempelajari pelatihan mandiri, yaitu platform Merdeka Belajar, untuk meningkatkan literasi kami. Dan alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan dalam numerasi literasi di sekolah kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, tentang rapor pendidikan kita tahun 2024 ini, ada hal yang kemampuan literasi kita ini, siswa kita setelah hasil dari ANBK, bahwa peserta didik di SD 24 setelah diadakan ANBK dalam posisi sedang, artinya baru 70% yang sudah mencapai kompetensi minimum. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian kita bersama, harus kita tingkatkan bersama, dan ini tidak bisa sekolah sendiri untuk melakukan perbaikan-perbaikan ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama memecahkan atau memikirkan hal ini. Nah, kami mohon mungkin ada saran-saran dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana meningkatkan literasi di sekolah kita supaya nilai di rapor pendidikan kita bisa lebih meningkat. Mungkin ada saran-saran dari Bapak Ibu sekalian. Menurut saya, Pak, ini menurut saya ya Pak ya, kalau memang literasi kita masih sedang, kemungkinan Pak, guru kita metode pembelajarannya itu belum maksimal. Dalam artinya, kalau tidak maksimal, dampaknya itu ke siswa. Nah, jadi untuk pengembangan diri pada gurunya itu bisa di guru tersebut bisa dianya
mandiri kita usaha untuk bagaimana sih cara kita mengajar yang baik. Itu kalau menurut saya ya Pak ya. Itu saja saran saya Pak. Terima kasih. Ada yang lain mungkin masukan-masukan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya apa yang bisa dilakukan untuk peningkatan literasi di sekolah kita? Ya Pak. Iya. Menurut saya Pak ya, mungkin seperti yang dikatakan Bu Asmi tadi, di kelas itu kurang begitu efektif Pak dalam misalnya kita kegiatan literasi. Jadi untuk meningkatkan kompetensi literasi yang pertama itu mungkin kita guru dulu Pak ya, dulu kita meningkatkan kompetensi kita. Seperti di PMM itu kan banyak kayak untuk modul-modul, nah atau nanti mungkin bisa kita bentuk kombel Pak. Jadi bentuk kombel, nah jadi kombel itu jadi wadah kami untuk belajar Pak. Jadi kita bisa sharing di situ, atau misalnya nanti kita ada permasalahan di kelas atau ada ini, nanti solusinya mungkin bisa di kombel Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini bagus sekali ada usulan untuk bentuk kombel. Kira-kira siapa yang kita tuju sebagai ketua kombel kita? Antara guru yang hadir di sini. Kita langsung sepakat kita bentuk kombel saja. Siapa kira-kira ketuanya yang menjadi ketua kombelnya? Kalau menurut saya Pak, bisa Ibu Sairi Pak. Saya. Nah, Yang lainnya? Kalau saya, itu saya minta buat ini kalau masih berdua. Nanti begini Bapak Ibu, ada yang ketuanya, berarti kalau sepakat Bu Seli ketuanya, Bu Asmi ketuanya, nanti kita bentuk perwakilan tingkat intinya per kelas. Jadi untuk kelas 1 kan Bu Seli sudah ketua nih, jadi ketua Bu Asmi wakilnya. Nah nanti per kelas ini kita bentuk ada timnya, jadi kelas 1 Bu Andin misalnya, Bu Andin. Kelas 2-nya Bu Santi. Kelas 3 ada Bu siapa? Bu Sena ya. Bu Sena. Kelas 4 ada Bu Evi. Ya. Kelas 5 Pak Vicky yang tim kecilnya nih. Kelas 6-nya Bu Eva. Nah, nanti tim kecil ini membentuk ada kegiatan bagaimana merumuskan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk sementara ini untuk kombel Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu apa kendala dalam bentuk pembentukan kombel ini? Kira-kira menjadi kendala nanti kira-kira. Ada yang menjadi kalau sudah dibentuk panitia, kira-kira kapan kita mau bisa bertemu untuk memperlukan kombel itu? Nah, gimana ya Pak Ibu? Kalau Jadwalnya kapan? saya bisa hari Jumat itu kita ada kombel yang kita belajar. Kalau menurut saya apa bisa yang lebih baik bisa kok ngasih masukan. Kalau nggak mau Ada yang lain? ya Kita ini kombel untuk guru atau kombel untuk anak sekolah? Kombel untuk guru, Pak. Kombel untuk guru. Tiba-tiba ya Pak. Iya benar Pak, kayak luas gitu. Jadi kalau untuk kombel kecil, kelompok kecil itu tadi mungkin kita bisa seminggu sekali. Nanti ditentukan di hari apa. Setelah dapat akar permasalahan, masalah-masalah yang ada di kelas 1 sampai kelas 6, nanti dibahas di kombel besar. Misalnya setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali diadakan rutin kombel. Kalau menurut saya ini kombelnya harus terus-menerus seperti ini. Kalau tidak 1 minggu 1 kali dilaksanakan. Jadi nanti semakin banyak kita pertemuan, maka semakin banyak permasalahan yang bisa diselesaikan. Mungkin bisa lebih mudah juga tidak selesai di minggu ini, bisa minggu depannya lagi. Nah sekarang mengenai yang tadi saran dari Bapak Ibu untuk pembelajaran di PMM ini saya sangat setuju. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang guru yang sudah selesai PMM-nya sudah kerjakan modul PMM?
literasi dan numerasi. Tapi literasi numerasi ada bagian pemahaman, ada banyak Pak. Cuma ada satu yang saya kerjakan modulnya itu. Seperti itu, mulai bulan depan kita laksanakan kompet kita. Jadi bahwa yang ini adalah kita sambung sama-sama guru yang lain. Karena belum banyak yang melaksanakan, kita melaksanakan belajar mandiri UMM tentang modul literasi. Modul literasi itu kita pelajari bersama-sama. Nanti ada Bu Masni sebagai yang baik untuk mengajari kawan-kawan yang lain dalam mempelajari secara mandiri. Terima kasih kepada kalian atas kesepakatan hari ini. Semoga kita bisa berjalan, bisa meningkatkan guru kita dan meningkatkan hasil belajar sekolah. Terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat Kombel bagi sekolah kami itu sangat bermanfaat sekali, yang mana Kombel sepakat di sekolah kami menjadi sarana belajar bersama-sama antar guru di sekolah kami, kemudian juga sarana berkolaborasi, berbagi praktik baik. Guru yang sudah punya praktik baik maka akan disampaikan di komunitas belajar. Kemudian permasalahan-permasalahan di sekolah seperti penyusunan modul ajar, kemudian asesmen awal, kemudian modul proyek dan pelaksanaan proyek yang kadang masih menjadi kendala guru, maka akan dilaksanakan atau dipecahkan di komunitas belajar. Sehingga komunitas belajar ini yang dilaksanakan pada tiap hari Jumat, kemudian ada yang dan Sabtu siang. Ini sangat membantu sekali bagi sekolah kami, karena dengan adanya Kombel ini sekolah punya wadah untuk peningkatan kompetensi guru dan punya wadah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, dan sangat membantu sekali peningkatan kompetensi guru di sekolah. Jadi saya harapkan dengan Kombel ini bisa berkembang, bisa lebih meningkat lagi, saling belajar, saling bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Serka Dwi, saya mengajar di fase C. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat atas penerapan dan dilaksanakannya Kombel di sekolah kita ini di SD Negeri 24 Talang Kelapa. Dengan adanya Kombel ini menjadi wadah diskusi bagi saya untuk memperbaiki cara mengajar dan metode mengajar saya di kelas sehingga meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Shelly Dwi Andari. Saya mengajar di kelas 1 di SD Negeri 24 Talang Kelapa. Setelah diadakannya Kombel di sekolah kami, saya merasa sangat terbantu karena pembelajaran saya di kelas itu semakin bervariatif dan menyenangkan. Di komunitas belajar juga kami diajak untuk meningkatkan kompetensi kami sebagai guru, terutama di literasi dan numerasi, sehingga berdampak pada literasi dan numerasi siswa yang semakin meningkat di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki. Saya bekerja di SD 24 Talang Kelapa sebagai wali kelas 5 di dengan terbentuknya Kombel sangat membantu saya dalam memahami permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Seperti yang saya alami di kelas, itu terdapat satu siswa yang kesulitan dalam hal membaca. Dengan bantuan dari rekan-rekan guru yang saya temui di Kombel kelas 5, mereka memberikan saran kepada saya sehingga dapat memaksimalkan dalam cara saya mengajar sehingga menunjang siswa untuk bisa lebih rajin dalam membaca. Itu saja testimoni dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Agustina. Saat ini saya mengajar di SDN 24 Talang Kelapa
Kelapa, mengajar di kelas 2. Dengan adanya Kombel yang diadakan di sekolah kami, alhamdulillah sangat membantu saya, terutama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi dengan diadakannya Kombel tersebut, kami bisa meningkatkan kualitas literasi dan numerasi siswa di kelas, sehingga mereka selain literasi dan numerasinya meningkat, juga pembelajaran mereka menjadi semakin aktif di kelas dan menyenangkan bagi siswa. Assalamualaikum warahmatullahi